Arsitektur waktu, mentransformasi mindset menjadi wirausaha tangguh di era disrupsi. Mengembangkan teks hingga mencapai dimensi yang benar-benar holistik memerlukan eksplorasi yang sangat mendalam ke dalam berbagai dimensi manajemen waktu, sosiologis, psikologis, taktis, hingga filosofis. Dalam dinamika dunia modern yang ditandai oleh ketidakpastian, volatility, kompleksiti, dan perubahan cepat, manajemen waktu bukan lagi sekadar keterampilan teknis tentang bagaimana mengisi agenda harian atau mencoret daftar tugas dalam aplikasi produktivitas. Bagi seorang calon wirausahawan, akademisi maupun pemimpin organisasi, manajemen waktu adalah manifestasi dari filosofi hidup dan strategi pencapaian visi yang paling fundamental. Banyak individu terjebak dalam jebakan operasional, sebuah kondisi di mana energi habis terkuras untuk urusan teknis yang repetitif dan administratif, namun gagal menyentuh aspek strategis yang membawa kemajuan nyata dan lompatan kuantum bagi organisasi. Untuk bertransformasi menjadi seorang job creator yang andal dan visioner, diperlukan perombakan total terhadap cara kita memandang, menghargai, dan memperlakukan setiap detik yang kita miliki. Berikut adalah risalah mendalam mengenai pilar utama pola pikir manajemen waktu dalam kerangka pengembangan mindset wirausaha yang tangguh di tengah badai disrupsi global. 1. Pergeseran paradigma. Waktu sebagai modal strategis dan aset tak berwujud. Langkah awal yang paling krusial adalah mengubah sudut pandang terhadap waktu dari sekadar komoditas menjadi investasi. Dalam pola pikir pekerja konvensional, waktu seringkali dipandang secara linear, sebuah proses menukarkan jam kerja dengan imbalan materi yang bersifat transaksional. Namun, bagi seorang wirausahawan, waktu adalah modal utama yang jauh lebih berharga daripada kapital finansial. Secara sosiologis, waktu dipandang sebagai ladang pengabdian dan pembuktian kapasitas diri yang paling murni. Uang yang hilang dalam sebuah investasi yang gagal bisa dicari kembali melalui pendanaan baru, pinjaman, atau diversifikasi bisnis, tetapi waktu yang terbuang adalah kehilangan permanen yang secara langsung mendegradasi daya saing di pasar yang kompetitif. Wirausahawan yang sukses tidak hanya menghabiskan waktu, mereka mengalokasikan waktu ke dalam aset-aset yang menghasilkan nilai tambah secara eksponensial. Ini mencakup pembangunan sistem kerja otomatis yang memungkinkan bisnis berjalan tanpa ketergantungan pada kehadiran fisik pemiliknya. Pertanyaan fundamental yang harus diajukan setiap pagi bukan lagi apa yang harus saya selesaikan hari ini, melainkan aktivitas apa yang saya lakukan hari ini yang akan membuat organisasi saya lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bernilai di masa depan. 2. Implementasi tajam prinsip Pareto 80/20 dan keberanian eliminasi. Prinsip Pareto mengajarkan bahwa 80% hasil berasal dari 20% aktivitas inti. Namun, dalam realitas operasional, banyak pemimpin terjebak melakukan 80% aktivitas sibuk, yang hanya menyumbang 20% dampak pada pertumbuhan. Tantangan terbesar wirausaha adalah ketidakmampuan membedakan antara yang mendesak, urgent, dan yang penting, important. Hal-hal mendesak seperti email yang terus mengalir atau gangguan kecil di kantor seringkali mencuri perhatian dari agenda penting seperti perencanaan strategis jangka panjang atau pengembangan produk. Mengembangkan mindset wirausaha menuntut keberanian untuk melakukan eliminasi strategis. Ini berarti memiliki ketegasan untuk mengatakan tidak pada peluang-peluang yang tampak menggiurkan secara jangka pendek namun tidak selaras dengan visi besar organisasi. Manajemen waktu yang efektif bukan tentang mengerjakan banyak hal, doing more, melainkan tentang mengerjakan hal-hal yang benar, doing the right things. Fokus harus dialokasikan secara agresif pada aktivitas berdaya ungkit tinggi, niche high leverage activities, MINE, seperti riset pasar mendalam dan inovasi yang mendisrupsi diri sendiri sebelum kompetitor melakukannya. Eliminasi adalah seni menyisakan hanya yang esensial untuk mencapai tujuan besar. 3. Deep work, mempertajam fokus di tengah badai disrupsi digital. Di era ekonomi perhatian saat ini, kemampuan untuk melakukan fokus mendalam, deep work, telah menjadi aset yang sangat langka dan mahal. Gangguan digital, notifikasi media sosial, arus informasi instan yang tidak terfilter, dan komunikasi sinkron yang berlebihan, seringkali merobek kapasitas kognitif kita menjadi fragmen-fragmen kecil yang tidak produktif. Wirausahawan yang efektif menyadari bahwa pemikiran kreatif tingkat tinggi dan penyelesaian masalah kompleks memerlukan kondisi tanpa gangguan selama periode waktu yang signifikan. Tanpa disiplin untuk menciptakan ruang bagi deep work, seseorang hanya akan bertindak secara reaktif. Seperti pemadam kebakaran, yang sibuk memadamkan api masalah kecil setiap hari, tanpa sempat membangun sistem pencegahan kebakaran yang kuat. Wirausahawan harus mengalokasikan waktu sakral untuk berpikir strategis. Tanpa interupsi, otak dapat masuk ke dalam kondisi flow E, sebuah keadaan psikologis di mana solusi inovatif ditemukan,
dan visi masa depan dirumuskan dengan kejernihan maksimal. Ini bukan sekadar tentang produktivitas, melainkan tentang kualitas intelektual yang dihasilkan dari ketenangan jiwa yang terkendali. 4. Delegasi sebagai alat pengganda waktu dan pembangunan sistem. Hambatan psikologis terbesar dalam transisi dari seorang profesional menjadi pemilik organisasi adalah keinginan untuk memegang kendali penuh atas setiap detail, micromanagement. Ada ketakutan laten bahwa jika sebuah tugas diberikan kepada orang lain, kualitasnya akan menurun atau kendali akan hilang. Namun, pola pikir ini adalah langit-langit yang secara efektif menghambat skala bisnis, scaling up. Membangun otoritas melalui kepercayaan adalah kunci dari pertumbuhan organisasi yang sehat. Manajemen waktu yang matang melibatkan pembangunan sistem dan pemberdayaan orang lain. Delegasi bukan sekadar membuang tugas yang tidak disukai, melainkan bentuk investasi dalam pengembangan tim. Jika tim Anda dapat mengerjakan suatu tugas dengan tingkat keberhasilan 70% hingga 80% dibandingkan Anda, maka delegasikanlah. Gunakan waktu yang Anda beli kembali tersebut untuk menjalankan fungsi kepemimpinan yang lebih tinggi, seperti mengeksplorasi pasar baru atau merancang strategi inovasi jangka panjang. Pemimpin yang hebat tidak membangun pengikut. Mereka membangun pemimpin lain yang mandiri dan kompeten. 5. Resiliensi mental terhadap distraksi objek berkilau. Dalam membangun usaha, godaan untuk mengejar objek berkilau, shiny object syndrome, peluang baru yang tampak menggiurkan namun sebenarnya merupakan distraksi dari kompetensi inti selalu ada. Wirausahawan yang tangguh memiliki resiliensi mental untuk tetap setia pada peta jalan strategis mereka meskipun pasar sedang bergejolak. Setiap peluang baru harus dievaluasi melalui lensa visi jangka panjang. Apakah ini mendukung misi utama saya atau hanya menghabiskan sumber daya waktu saya tanpa hasil yang berkelanjutan? Ketegasan untuk menolak adalah bentuk tertinggi dari integritas waktu. Seringkali, kegagalan bisnis bukan disebabkan oleh kurangnya peluang, melainkan oleh terlalu banyaknya peluang yang diambil sehingga sumber daya perusahaan terpecah-pecah. Disiplin waktu dalam konteks ini adalah tentang memelihara kedalaman fokus pada satu tujuan hingga tujuan tersebut benar-benar kokoh sebelum beralih ke ekspansi berikutnya. Konsistensi adalah pemenang dalam jangka panjang. 6. Dimensi sosiologis, waktu sebagai modal sosial dan filter relasi. Wirausahawan tidak beroperasi di ruang hampa. Mereka adalah bagian dari ekosistem sosial. Secara sosiologis, manajemen waktu berkaitan erat dengan pengelolaan jaringan relasi atau modal sosial. Anda harus mampu membedakan dengan tajam antara hubungan yang membangun, strategic networking, dengan hubungan yang hanya menguras energi tanpa tujuan yang jelas, time wasters. Membangun ekosistem produktif berarti mengelilingi diri dengan individu yang memberikan tantangan intelektual. Dalam sosiologi kewirausahaan, waktu yang dihabiskan untuk berdiskusi mengenai gagasan jauh lebih berharga daripada waktu untuk sekadar mengeluh tentang keadaan ekonomi. Kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama kita. Oleh karena itu, mengelola waktu secara sosiologis berarti melakukan kurasi ketat terhadap siapa yang kita izinkan untuk masuk ke dalam lingkaran waktu kita. Relasi yang berkualitas adalah akselerator waktu yang luar biasa bagi kemajuan visi Anda. 7. Psikologi kewirausahaan, mengelola kelelahan keputusan, decision fatigue. Penelitian dalam psikologi menunjukkan adanya fenomena decision fatigue issue, di mana kualitas keputusan manusia menurun secara drastis setelah mereka dipaksa membuat terlalu banyak pilihan dalam satu periode waktu. Wirausahawan cerdas mengatasi hal ini dengan melakukan rutinisasi terhadap hal-hal minor. Menyederhanakan pilihan hidup sehari-hari memastikan bahwa energi mentalnya tetap utuh dan segar saat harus menghadapi keputusan strategis yang menyangkut nasib organisasi. Mengelola waktu berarti mengelola energi mental. Saat Anda menggunakan pagi hari yang berharga hanya untuk memutuskan hal-hal sepele, Anda sebenarnya sedang melakukan pemborosan kognitif. Wirausahawan tangguh menjaga otot keputusan mereka agar tetap kuat untuk hal-hal yang benar-benar berdampak besar bagi pertumbuhan perusahaan dan kesejahteraan tim. Efisiensi mental adalah fondasi dari kepemimpinan yang tajam. 8. Keseimbangan dinamis, menjaga aset terpenting, diri sendiri. Manajemen waktu yang efektif sama sekali tidak berarti bekerja secara terus-menerus hingga mencapai titik burnout. Wirausahawan yang memiliki visi jangka panjang menyadari bahwa diri mereka adalah aset terpenting dalam organisasi. Alokasi waktu untuk istirahat yang berkualitas, hobi yang menyegarkan, dan kebugaran fisik adalah kebutuhan operasional, bukan sekadar pelarian. Energi yang terbarukan adalah kunci dari kreativitas. Istirahat bukanlah waktu yang terbuang sia-sia. Itu adalah waktu bagi otak untuk melakukan konsolidasi informasi dan melakukan riset strategis.
Tanpa kesehatan fisik dan mental, manajemen waktu hanyalah perlombaan menuju kelelahan yang tidak produktif. Keseimbangan bukan berarti membagi waktu secara rata, melainkan memberikan kualitas yang tepat pada setiap aspek kehidupan untuk mendukung performa puncak yang berkelanjutan. 9. Manajemen waktu agile dalam ketidakpastian. Di era disrupsi, rencana kaku yang disusun secara linier seringkali menjadi usang dalam hitungan minggu. Mindset wirausaha harus mencakup konsep cadangan waktu strategis, sebuah blok waktu kosong dalam agenda yang sengaja tidak diisi untuk hal apapun. Ruang kosong ini berfungsi sebagai zona penyangga untuk merespon inovasi mendadak atau mengatasi krisis pasar yang tak terduga. Fleksibilitas dalam manajemen waktu memungkinkan sebuah organisasi tetap tangkas, keen agile, tanpa kehilangan arah kompas tujuan utama. Jika jadwal Anda terlalu padat hingga tidak ada ruang untuk bernapas, Anda tidak akan memiliki kapasitas untuk menangkap peluang langka yang lewat tiba-tiba. Kecepatan adaptasi adalah mata uang baru dalam manajemen waktu modern. Tangkas berarti siap untuk berubah tanpa harus mengorbankan visi. 10. Audit waktu secara berkala. Refleksi dan filosofi Kaizen. Seorang wirausahawan sejati melakukan audit terhadap penggunaan waktunya secara rutin, sebagaimana ia melakukan audit terhadap laporan arus kas perusahaan. Tanpa data yang akurat mengenai kemana waktu dihabiskan, perbaikan tidak mungkin terjadi. Proses refleksi ini adalah bagian dari penerapan filosofi Kaizen, perbaikan berkelanjutan. Dengan mengevaluasi distribusi waktu, kita dapat mengidentifikasi kebocoran produktivitas dan melakukan kalibrasi ulang agar setiap aktivitas tetap selaras dengan target besar organisasi. Audit waktu membantu kita melihat pola perilaku yang mungkin tidak kita sadari, memberikan kita data objektif untuk membuat perubahan perilaku yang lebih produktif di masa depan. Refleksi adalah jalan menuju kemandirian kognitif. 11. Filosofi Kairos vs Kronos dalam pengambilan keputusan. Terdapat perbedaan fundamental antara Kronos, waktu kuantitatif yang terus berdetak secara linear, dan Kairos, momen atau saat yang tepat untuk bertindak. Wirausahawan yang matang tidak hanya menjadi budak dari jadwal jam Kronos, tetapi juga sangat peka terhadap momentum Kairos. Kemampuan untuk membaca kapan pasar sudah siap atau kapan harus meluncurkan produk adalah puncak dari kematangan manajemen waktu. Ini adalah tentang kualitas sebuah momen yang tepat, yang seringkali bernilai lebih besar daripada kerja keras bertahun-tahun di waktu yang salah. Memahami Kairos berarti memahami harmoni antara kesiapan internal dan peluang eksternal yang muncul. Penguasaan atas momentum adalah keunggulan kompetitif yang tak tertandingi. 12. Menanamkan mindset job creator melalui kepemimpinan waktu. Transisi dari seorang pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja tercermin secara nyata dari bagaimana seseorang mengatur prioritasnya. Seorang pencipta lapangan kerja tidak lagi fokus pada penyelesaian daftar tugas pribadi, melainkan pada pembangunan ekosistem yang produktif bagi orang lain. Manajemen waktu mereka berorientasi pada keberlanjutan organisasi dan dampak sosial yang lebih luas. Mereka memahami bahwa setiap jam yang mereka gunakan untuk membangun sistem yang baik akan menciptakan ribuan jam produktif bagi orang lain. Kepemimpinan waktu adalah tentang menginspirasi orang lain untuk juga menghargai setiap detik yang mereka miliki sebagai kontribusi bagi visi bersama. Seorang pemimpin sejati mengelola waktu untuk menciptakan nilai bagi orang banyak. 13. Teknologi sebagai pelayan, AI dan otomatisasi strategis. Wirausahawan modern harus mampu menguasai alat digital, terutama kecerdasan buatan AI, untuk otomatisasi dan peningkatan efisiensi. Penggunaan teknologi yang bijak harus bertujuan untuk menghemat waktu pada tugas-tugas repetitif. AI bukan hanya untuk membalas email, tetapi untuk analisis data prediktif yang mempercepat pengambilan keputusan. Dengan mengotomatiskan hal-hal yang bersifat mekanis, kapasitas manusiawi kita, seperti empati, intuisi, dan kreativitas radikal, mendapatkan ruang yang lebih luas untuk berkembang. Namun, teknologi juga bisa menjadi pencuri waktu jika tidak dikelola dengan benar melalui batasan yang ketat. Teknologi harus menjadi budak dari produktivitas kita, bukan penguasa atas perhatian kita. Bijak menggunakan alat adalah tanda kematangan strategis. 14. Strategi time boxing untuk memicu inovasi tim. Inovasi seringkali membutuhkan batasan agar tidak menjadi diskusi teoritis tanpa ujung. Dengan menerapkan metode time boxing, membatasi waktu tertentu untuk sesi brainstorming, seorang pemimpin mendorong timnya untuk berpikir lebih tajam dan berorientasi pada hasil nyata. Batasan waktu memaksa otak untuk memprioritaskan ide-ide yang paling layak uji dan menghindari fenomena kelumpuhan analisis. Dalam tekanan waktu yang terkendali, solusi kreatif seringkali muncul lebih cepat karena tim fokus pada penyelesaian masalah, bukan pada kesempurnaan yang tak tergapai. Tekanan yang sehat adalah katalisator bagi ide-ide brilian.
15. Membangun budaya penghormatan waktu kolektif. Wirausaha yang sukses menciptakan budaya di mana waktu dihargai secara kolektif. Ini dimulai dari hal-hal sederhana. Memulai rapat tepat waktu dan menghindari rapat yang sebenarnya bisa digantikan oleh satu pesan singkat yang efektif. Menghargai waktu rekan setim adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap martabat dan profesionalisme mereka. Efisiensi kolektif ini akan mengakselerasi pencapaian visi perusahaan secara keseluruhan, menciptakan momentum operasional yang sulit untuk dihentikan pesaing. Budaya tepat waktu adalah fondasi dari integritas yang tak tergoyahkan dalam sebuah organisasi. Saat waktu dihargai, maka setiap individu merasa bahwa kontribusi mereka benar-benar bernilai. 16. Waktu sebagai instrumen pembelajaran dan refleksi kegagalan. Setiap kegagalan adalah biaya belajar yang dibayar dengan waktu. Wirausahawan cerdas mengalokasikan waktu khusus pasca kegagalan untuk melakukan otopsi strategis. Tanpa waktu refleksi, kegagalan hanyalah kerugian. Namun dengan refleksi, kegagalan menjadi modul pembelajaran yang tak ternilai harganya. Manajemen waktu yang bijak mencakup keberanian untuk berhenti sejenak agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali di masa depan. Belajar dari kegagalan adalah cara paling efektif untuk membeli waktu sukses di masa depan. Kesabaran untuk mengevaluasi diri adalah investasi jangka panjang yang pasti membuahkan hasil. 17. Mengelola ekspektasi melalui transparansi waktu. Seringkali, konflik dalam bisnis muncul karena ketidaksesuaian antara janji waktu dan realitas eksekusi. Wirausahawan yang berintegritas mengelola ekspektasi pemangku kepentingan dengan menetapkan tenggat waktu yang realistis namun menantang. Komunikasi yang transparan mengenai kemajuan membangun reputasi yang solid. Waktu, dalam hal ini, adalah instrumen untuk membangun kepercayaan yang merupakan fondasi dari setiap kemitraan jangka panjang. Integritas waktu adalah cerminan dari integritas karakter dan keandalan profesional yang tinggi. 18. Etika waktu, kesejahteraan tim dan keberlanjutan. Manajemen waktu wirausaha juga mencakup dimensi etis. Seorang pemimpin harus menghargai waktu pribadi karyawannya. Menuntut kerja lembur yang terus-menerus adalah tanda kegagalan sistem, bukan tanda dedikasi yang sehat. Wirausaha yang etis membangun sistem yang produktif dalam jam kerja yang wajar, memastikan keberlanjutan mental tim, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat turnover, dan meningkatkan loyalitas jangka panjang. Kesejahteraan tim adalah investasi waktu yang akan membuahkan hasil dalam bentuk produktivitas yang stabil dan inovasi yang berkelanjutan. Etika adalah kemudi dalam pengelolaan sumber daya hidup manusia. 19. Fokus pada legasi, mengelola waktu melalui lensa sejarah. Pola pikir wirausaha tingkat lanjut memandang waktu melalui lensa legasi, warisan. Kesadaran akan keterbatasan usia mendorong seorang pemimpin untuk fokus pada karya-karya yang memiliki dampak abadi. Manajemen waktu bukan lagi tentang produktivitas hari ini, tetapi tentang membangun institusi yang dapat bertahan melampaui masa hidup pendirinya. Fokus pada legasi menyaring aktivitas dangkal dan hanya menyisakan proyek yang memberikan nilai bagi kemanusiaan. Membangun sesuatu yang melampaui diri kita sendiri adalah penggunaan waktu yang paling luhur dan bermakna. Apa yang kita tinggalkan lebih penting daripada apa yang kita kumpulkan. 20. Psikogeografi waktu. Menciptakan lingkungan yang mendukung fokus. Manajemen waktu bukan hanya tentang kapan tetapi juga tentang di mana Wirausahawan yang cerdas mengatur lingkungan fisik mereka untuk meminimalkan friksi waktu. Ruang kerja yang tertata, zona bebas gangguan, dan penggunaan alat yang ergonomis adalah investasi waktu yang nyata. Psikogeografi waktu mengajarkan kita bahwa lingkungan kita memiliki kekuatan untuk mempercepat atau memperlambat aliran kreativitas kita. Mengelola ruang adalah bagian tak terpisahkan dari mengelola waktu secara efektif. Lingkungan yang kondusif adalah katalisator bagi efisiensi kerja yang maksimal. 21. Manajemen energi melampaui manajemen waktu tradisional. Kita harus menyadari bahwa manajemen waktu sebenarnya adalah manajemen energi. Waktu bersifat terbatas, 24 jam, namun energi bersifat fluktuatif. Wirausahawan tangguh memetakan ritme tubuh mereka untuk menyesuaikan tugas tersulit dengan tingkat energi tertinggi. Mengerjakan tugas strategis di saat energi rendah adalah pemborosan waktu yang nyata karena otak bekerja lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan. Sebaliknya, menyelaraskan energi dengan intensitas tugas akan menghasilkan efisiensi yang eksponensial. Energi adalah bahan bakar utama bagi pemanfaatan waktu yang efektif. 22. Dampak sosiopolitik waktu dalam kepemimpinan. Dalam skala yang lebih luas, bagaimana seorang wirausahawan mengelola waktu memiliki dampak sosiopolitik. Kecepatan dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi lokal atau kepercayaan pasar.
Pemimpin harus menyadari tanggung jawab moral mereka dalam menggunakan waktu organisasi untuk menciptakan nilai sosial yang positif. Waktu organisasi adalah sumber daya publik dalam arti luas. Penggunaannya yang bijak berkontribusi pada kemajuan kolektif masyarakat dan penguatan struktur sosial ekonomi di sekelilingnya. 23. Seni menunggu, kesabaran strategis dalam waktu. Manajemen waktu seringkali disalahpahami sebagai kecepatan murni. Namun, salah satu keterampilan wirausaha yang paling sulit adalah seni menunggu. Ada saat-saat di mana tindakan terbaik adalah tidak melakukan apa-apa dan membiarkan momentum pasar terbentuk secara alami. Kesabaran strategis ini bukanlah tanda kelambanan, melainkan pemahaman mendalam tentang siklus waktu bisnis. Menunggu dengan waspada adalah strategi waktu yang sangat kuat untuk menangkap peluang di saat yang paling matang. Kecepatan tanpa ketepatan hanya akan menghasilkan kesia-siaan. 24. Sinkronisasi global, manajemen waktu lintas zona dan budaya. Dalam dunia yang terinterkoneksi, wirausahawan harus mengelola waktu lintas zona waktu dan batasan budaya. Ini memerlukan koordinasi yang presisi dan pemahaman tentang bagaimana budaya yang berbeda memandang waktu. Kemampuan untuk sinkron dengan pasar global tanpa mengorbankan waktu istirahat internal adalah tantangan manajemen waktu modern yang harus dikuasai oleh setiap pemimpin organisasi internasional. Adaptabilitas waktu adalah kunci untuk memenangkan persaingan di panggung dunia. 25. Kesimpulan. Menjadi arsitek masa depan melalui penguasaan diri. Pada akhirnya, manajemen waktu adalah tentang penguasaan diri dan kepemimpinan atas nasib sendiri. Dengan menjadi arsitek yang sadar atas waktu yang dimiliki, kita bertransformasi dari sekadar pion yang digerakkan keadaan menjadi pemain utama yang menentukan arah masa depan. Waktu bukanlah musuh yang harus dilawan, melainkan mitra setia yang membantu mewujudkan visi abstrak menjadi aksi nyata yang berdampak. Setiap detik yang kita miliki adalah batu bata yang menyusun gedung keberhasilan. Pastikan setiap batu bata tersebut diletakkan dengan presisi, kesadaran, dan visi yang jelas. Kuasailah waktu Anda, maka Anda tidak hanya akan memiliki kendali atas organisasi Anda, tetapi juga akan memiliki warisan, legacy yang akan terus hidup melampaui durasi fisik Anda. Menjadi wirausahawan berarti menjadi penguasa atas detik-detik yang Anda ciptakan untuk dunia yang lebih baik. Jadilah arsitek yang bervisi besar, berhati tulus, dan berdisiplin baja dalam setiap detakan jam yang Anda lalui menuju puncak kesuksesan yang bermakna. Kesuksesan sejati bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa bermakna perjalanan yang kita tempuh dalam ruang waktu yang telah dianugerahkan kepada kita.